Hai, halo apa kabar? Seneng banget nih, Alhamdulillah akhirnya saya bisa kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada. Nggak kerasa ya, udah hampir 5 bulan Amuba Channel nggak pernah upload video, dan kali ini saya kembali menemui Anda. Bagaimana nih subscribernya, masih setiakah menanti Amuba Channel? Mudah-mudahan ya nggak pada kabur karena udah lama banget nggak upload. Oke, di video kali ini saya akan membahas sesuatu hal yang pernah saya bahas mengenai rumah tangga. Oke, untuk Anda yang ingin tahu lengkapnya apa yang akan saya bahas, simak videonya sampai habis. Oke, di video perdana comebacknya saya ini, saya akan langsung membahas sesuatu hal yang serius, karena saya pernah membuat video mengenai judulnya itu rumah tangga tak bahagia, bercerai atau bertahan. Nah, ada satu hal yang perlu saya klarifikasi di sini, karena ada orang-orang yang berkomentar bahwa di video itu saya pro pada perceraian atau menyuruh orang untuk bercerai. Di sini saya mau klarifikasi bahwa hal itu adalah tidak benar. Kenapa? Saya tidak menyarankan perceraian jika masalah yang dihadapi oleh orang tersebut bisa diselesaikan, bisa dibicarakan, bisa didiskusikan. Tapi jika sudah mentok, sudah segala macam cara dilakukan, sudah jungkir balik, sudah pokoknya mentok, tidak bisa diselesaikan, baru saya memberikan opsi kepada orang tersebut untuk mempertimbangkan tetap mempertahankan rumah tangga atau menyudahi rumah tangganya dengan beberapa catatan. Jadi kenapa saya menyarankan hal tersebut? Ada jenis-jenis hal yang kira-kira sudah mentok banget nih apa? Di situ saya menyebutkan seperti itu. Jadi tidak ada sama sekali dalam pikiran saya atau niat saya meminta Anda untuk sedikit-sedikit minta cerai, sedikit-sedikit menceraikan, tidak ada sama sekali. Tapi apabila masalah yang dihadapi udah benar-benar tok nggak tahu lagi harus mencari jawabannya seperti apa, sudah berusaha, barulah dipikirkan, itu pun dipikirkan kembali. Seperti itu klarifikasi. Kemudian berikutnya adalah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang perlu saya jawab di sini, karena kalian yang mencari kata kunci dengan hal-hal yang berhubungan dengan perceraian atau rumah tangga, itu artinya kalian membutuhkan suatu solusi atau jawaban. Jadi saya memberikan semampu saya jawaban saya. Siapa tahu ada teman-teman, ada saudara-saudara yang lain yang membutuhkan jawaban juga dan bernasib sama seperti yang bertanya di kolom komentar. Karena kalau nonton video itu nggak semua orang baca komentar, makanya saya kembali membuat video ini. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan, di sini saya akan tegaskan kepada Anda bahwa jangan anggap saya sebagai ahli, konsultan pernikahan, atau ustazah, atau psikolog, karena memang bukan. Di sini saya hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang bertanya. Posisi saya di sini anggap sebagai teman kalian. Oke? Kalian bertanya kepada saya, maka saya akan jawab semampu saya berdasarkan perasaan saya, logika saya, teori-teori dan materi-materi yang saya ketahui, ya. Kalau kamu setuju dengan pendapat saya, silakan ambil pendapat saya yang menurut kamu cocok untuk keadaan rumah tangga kamu. Namun kalau misalnya pendapat saya nggak cocok diterapkan di rumah tangga kamu, tinggalkan pendapat saya, jangan dipercaya, dan cari pendapat pembanding lain. Oke? Udah jelas ya? Pertanyaan pertama saya bacakan ya. Assalamualaikum, gimana solusinya jika seorang istri harus menjadi tulang punggung kehidupan suami dan tinggal dengan mertua laki-laki yang stroke dan pelit? Semua kebutuhan ditanggung sama istri karena suami kerja gaji hanya 48.000 sehari, kotor, sedangkan istri kerja dari pagi sampai sore di pabrik. Itu pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan sebutkan siapa yang bertanya, oke? Sebelum saya menjawab, saya mau bertanya dulu. Suami kamu termasuk tipe suami yang seperti apa? Yang satu, malas bekerja.
Yang kedua, dia sudah berusaha bekerja mati-matian, berusaha bertanggung jawab, namun rezekinya tidak banyak. Jadi tipe yang mana nih? Jika tipe suamimu adalah tipe nomor 2, jadi suami kamu sudah berusaha bekerja keras, bertanggung jawab, namun rezekinya tidak banyak atau minimal, berarti Allah menitipkan rezeki berlebihnya bukan pada suamimu, tapi buat kamu. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Apakah dosa untuk suami kamu? Sepertinya tidak ya, meskipun urusan dosa bukan urusan kita sebagai manusia, namun bila dilihat dari kenyataannya, suami kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, namun mungkin pendapatannya tidak banyak. Tapi Allah berikan rezeki lebihnya pada istri, pada kamu. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kamu sebagai istrinya bagaimana? Ridho, ikhlas? Tentu ini membutuhkan keikhlasan yang luas dari hati kamu sebagai istri. Allah itu memberikan rezeki lewat jalan siapa saja. Di dalam pernikahan mungkin idealnya adalah rezeki suami lebih besar dibandingkan istri. Tapi Allah bisa menghendaki rezeki itu datang kepada siapa saja, baik itu kepada istri, bahkan kepada anak. Jadi kembali pada kamu sendiri. Kamu gimana? Kamu mau nggak? Kamu ikhlas nggak? Kamu ridho nggak? Kalau misalnya kamu merasa tidak ridho, kamu minta sama Allah diluaskan hati kamu, diberikan sabar sebanyak-banyaknya, diberikan kuat sebesar-besarnya, diberikan rasa ikhlas seluas-luas, supaya uang yang kamu hasilkan, uang yang kamu dapatkan itu bisa digunakan bersama-sama dengan keluarga. Idealnya memang uang istri adalah milik istri, namun dalam keadaannya ternyata tidak seperti itu. Maka dibutuhkan keikhlasan, kelapangan dada dari diri kamu. Selain berdoa yang banyak, kamu ajak suamimu untuk berdiskusi bersama-sama bahwa kira-kira ada nggak jalan lain, ada nggak ide lain supaya bisa mendapatkan penghasilan lebih dari sekarang. Jadi diajak diskusi, diajak ngobrol suaminya. Oke, berikutnya adalah tentang mertua. Tadi kamu bilang bahwa mertuamu mertua yang pelit. Beliau sakit tapi pelit katanya. Oke, sebenarnya di dalam suatu hubungan rumah tangga tidak akan 100% kehidupan rumah tangganya berjalan mulus. Karena kenapa? Ketika kita hidup berumah tangga itu ada aja masalah, ada aja kerikilnya. Kalau nggak sama mertua ya sama adik ipar, ya kan? Kalau nggak sama adik ipar mungkin sama suaminya sendiri, sama istrinya sendiri, sama kakak iparnya. Jadi ada aja masalah-masalah yang bakal datang di dalam suatu hubungan rumah tangga. Jadi jadikan ini sebagai ladang pahala kamu. Kenapa? Karena merubah sifat seseorang itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit, apalagi yang dihadapi adalah seorang mertua di mana usianya itu sudah sepuh. Oke, dan tadi pertanyaannya adalah bahwa mertuanya juga katanya pelit. Nah, di sini yang pengen saya tanyain adalah pelitnya itu pelit seperti apa? Apakah benar-benar pelit, atau pelit karena hemat, atau pelit karena memang tidak ada yang bisa diberikan? Jadi benar-benar nggak ada gitu loh, makanya beliau pelit. Atau bisa jadi pelitnya tuh karena ingin melatih kamu dan suami kamu untuk mandiri. Sabar itu adalah paling utama. Kenapa? Karena mertua adalah orang tua kita juga, yang perlu kita hormati, yang perlu kita hargai. Jadi kalau misalnya mertua ngomong yang jelek-jelek tentang kita dan kita sebenarnya tidak melakukannya, sebenarnya nggak usah ditanggapi. Masuk kuping kiri, keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, udah. Jangan diambil hati. Karena ya seperti aku bilang loh tadi di awal, bahwa merubah sifat seseorang itu adalah hal yang sulit, apalagi karakter seseorang sudah tua, sudah sepuh, sudah terbentuk. Jadi kita sendiri yang membentengi hati kita, pikiran kita. Oke? Tutup telinga, jangan didengarkan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, apalagi yang kita tidak lakukan. Kita yang bisa mengatur hati kita, pikiran kita. Oke? Itu pesan saya. Berikutnya pertanyaan kedua adalah, bagaimana jika suami zolim terhadap orang tua istri, jarang menafkahi dan lebih mementingkan keluarganya sendiri, yaitu adik dan ayahnya. Jarang berkonsultasi dengan istri, lebih sering dengan ayahnya.
Oke, yang pengen saya tanya balik adalah zolimnya seperti apa? Apa yang dilakukan suami kamu sampai kamu menganggap suami kamu zolim? Oke, itu pertanyaan. Saya kembali ke kamu. Oke, jadi kamu pikirkan lagi zolimnya seperti apa. Yang kedua, jarang menafkahi, alasannya apa? Suami kamu jarang menafkahi kamu karena apa? Karena pendapatannya kurang, atau karena pelit, atau karena apa? Pendapatannya kurang tapi sudah berusaha keras, maka berikanlah suami kamu kesempatan. Berikan suamimu semangat yang tinggi, berikan suamimu doa yang banyak, berikan suamimu ide-ide, dan berikan pendapat kepada suamimu untuk mencari tambahan lain. Tidak menuntut ya, tapi hanya memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan pendapat. Di sini kamu bilang bahwa suamimu jarang berkonsultasi dengan kamu sebagai istri ya. Nah, kira-kira kenapa ya suami kamu jarang berkonsultasi sama kamu sebagai istrinya? Apakah kamu sudah menjadi pendengar yang baik untuk suami kamu? Apakah kamu bisa dimintai pendapat? Sudah diajak bicara belum suaminya? Sudah diajak diskusi belum suaminya? Ingat ya, ngobrolnya dengan kepala dingin, jangan sambil emosi. Utarakan keinginan kamu sama suami kamu, ngobrol kayak gini misalnya. Pak, kalau ada apa-apa ngomongnya sama mama seneng banget kalau misalnya papa mau cerita sama mama. Nah, mungkin saja suami juga memperhatikan respon kamu sebagai istri. Ketika suami kamu bercerita, responmu seperti apa? Apakah banyaknya diharapkan atau banyaknya malah tidak diharapkan? Makanya mungkin suami juga memilih-milih kira-kira mana yang bisa dibicarakan dengan kamu sebagai istrinya atau bisa dibicarakan dengan ayahnya. Saja mungkin kenapa suami kamu memilih lebih banyak berkonsultasi pada pada ayahnya, mungkin karena bisa jadi jawaban-jawaban ayahnya itu lebih ngena ke hati dan pikirannya, karena mungkin sama-sama laki-laki misalnya. Bisa jadi mungkin ayahnya telah mengalaminya sebelumnya, makanya suami kamu ceritanya ke ayahnya. Karena kan kalau konsultasi itu artinya kita nggak tahu terus kita tanya kepada yang lebih tahu. Beda sama ngobrol, cerita, diskusi, itu beda ya kan. Kalau konsultasi kan biasanya orangnya nggak tahu, nanya ke yang tahu. Nah, kalau dari segi usia, dari segi pengalaman, tentu ayahnya lebih berpengalaman. Mungkin suami kamu jadi lebih memilih berkonsultasi pada ayahnya. Jadi benar-benar dipastikan dulu ya kenapa, dicari tahu dulu kenapa, sambil diajak ngobrol juga. Sering diajak ngobrol lah intinya ya sama suami bareng-bareng. Lebih mementingkan adik dan ayahnya. Nah, harusnya sih ini nggak boleh ya. Kenapa? Karena dahulukan dulu kepentingan istri, lalu anak. Kemudian jika ada lebih, bisa untuk keluarga yang lain. Ini baik secara tenaga, secara waktu, dan secara materi. Jadi utamakan dulu kepentingan istri, anak, kemudian keluarga yang lain. Masuk ke pertanyaan ketiga. Assalamualaikum, bagaimana solusi atau apa yang harus kita lakukan jika rumah tangga ada masalah, suami lebih memilih mengembalikan saya, istri, kepada orang tua saya, malah anak yang masih umur 6 tahun sudah dikasih pertanyaan dan disuruh memilih, pilih ayah atau bunda. Sudah berkali-kali saya mengingatkan suami, tapi suami diam saja. Jika suami kamu mengembalikan kamu sama orang tua kamu dengan niat menceraikan, itu artinya itu sudah jatuh talak. Kecuali beda kalau misalnya mengembalikan kamu kepada orang tua dengan niat ingin memperbaiki diri dulu masing-masing, istilahnya pisah ranjang lah ya. Itu beda urusan. Tapi kalau misalnya udah ada niat dia dalam hati menceraikan, maka itu udah jatuh talak. Jadi kamu harus tanya sama suami kamu, maksudnya apa mengembalikan kamu sama orang tua kamu? Tanya itu. Kalau niatnya untuk cerai, udah jatuh talak itu. Pesan saya di sini adalah buat kamu sebagai seorang istri sekaligus ibu, jangan pernah melibatkan anak di dalam permasalahan orang tua. Jika suami kamu sudah melakukan itu, sudah diingatkan tapi tetap melakukan itu, maka kamu sebagai seorang ibu jangan pernah melakukan hal yang sama seperti yang suami kamu lakukan. Kamu menjelaskan kepada anak kamu bahwa keadaan orang tuamu ini sekarang sedang tidak baik-baik saja. Misalnya kalau memang jadi berpisah, jadi bercerai, bicarakan dengan anak dengan baik-baik, sesuai usianya. Jelaskan pada anak bahwa ibu dan ayah tidak dapat bersama lagi karena satu masalah, karena beberapa masalah yang belum bisa ibu ceritakan pada kamu. Nanti pada saatnya kalau kamu sudah bertambah umur, sudah cukup umur, ibu akan ceritakan. Oke, setelah kamu ngejelasin sama anak kamu sesuai usia anakmu,
Yang kedua adalah kamu besarkan hati anak kamu. Nah, meskipun ibu dan ayah berpisah, tetapi tidak mengurangi kasih sayang kami buat kamu, cinta kami buat kamu. Ibu akan selalu menjaga kamu, melindungi kamu, begitupun ayah, meskipun kita tidak bersama-sama lagi. Berikan pelukan, tenangkan hatinya, besarkan hatinya, selalu lindungi anakmu, selalu berikan nasihat-nasihat yang baik pada anakmu, yakinkan anakmu bahwa kita tetap baik-baik saja meskipun kita tidak bersama-sama. Dan itu perlu dibuktikan, tidak hanya dengan kata-kata di awal saja, tapi seiring berjalannya waktu, bertambahnya umur anakmu, maka lakukan itu benar-benar. Karena di buku nikah pun yang kamu pegang sekarang di rumah ada loh di halaman awal. Kalau di buku nikah sekitaran tahun berapa ya, kalau kalian punya tahun 2014 atau sebelumnya atau setelahnya, aku nggak tahu kan ya kalau buku nikah yang sekarang apa beda atau enggak, tapi yang jelas di halaman awal itu ada sebuah ayat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 19. Di situ disebutkan, dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Kena banget gak itu? Bener-bener Allah udah tahu akan terjadi apa pada umatnya, maka diberikanlah pesan-pesan itu melalui Al-Quran. Kamu pikirkan secara matang-matang, kamu cocokkan dengan masalahmu sekarang, kira-kira apa jalan yang harus kamu ambil. Setelah kamu bertanya sama aku kasih pendapat ya. So pikirkan baik-baik, matang-matang, sholat, minta tunjuk. Kurang pendapat dari aku, tanya pendapat yang lain yang ahli misalnya ya, itu lebih bagus lagi. Yang jelas nikah adalah ibadah seumur hidup ya. Kalau kamu pengen melanjutkan pernikahanmu, baik buruknya pernikahan, surga nerakanya pernikahan ada di tangan kamu. Mau kamu suami atau mau kamu istri, suami istri intinya ya, itu adalah surga nerakanya. Jadi kalau misalnya pengen rumah tanggamu seperti surga, maka jalanilah yang baik. Ketika kita menikah, kita didoakan supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Lalu bagaimana cara mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah itu? Maka kedua belah pihak, baik istri maupun suami, hendaknya adalah menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing. Saling mencintai, saling mengasihi, saling menghormati, saling memuliakan. Dan yang paling utama adalah saling mengingatkan untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa mewujudkan pernikahan kalian menjadi pernikahan yang sakinah, mawadah, warohmah. Oke, gimana? Puas nggak? Kalau nggak puas, kalian bisa cari pendapat pembanding lain, sebanyak-banyaknya referensi supaya memantapkan hati kalian. Perceraian itu adalah yang paling terakhir dilakukan. Kalau benar-benar sudah buntu, tidak ada jalan keluar, maka dirasa bercerai itu lebih baik, maka barulah kalian berpisah atau bercerai. Tapi kalau masih bisa diusahakan, masih bisa dipertimbangkan, masih bisa dibicarakan, maka bertahanlah, pahala menantimu. Oke, sekian jawaban-jawaban dari saya, semoga bisa membantu untuk kalian yang lagi galau. Buat kalian yang pengen bertanya lagi dan membutuhkan jawaban dari saya, silakan kalian tulis kolom komentar atau DM Instagram saya. Ya, see you on next video. Terima kasih yang telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.